Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, dalam rapat bersama DPR, pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3 hingga 5,7% pada 2024. Pemerintah menyebut target tersebut didasarkan pada ekonomi Indonesia yang dinilai resilient di tengah ketidakpastian global. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,3% hingga 5,7% pada 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, target ini dipatok berdasarkan keadaan ekonomi Indonesia yang memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian global. 5,3 hingga 5,7. Untuk tahun 2023, outlook kita tahun ini masih sekitar 5 hingga 5,3. Inflasi 1,5 3,5. Tahun ini outlook inflasi pada kisaran 2 hingga 4. Di APBN 3,6. Nilai tukar kita di 14.700 hingga 15.300. Hampir mirip dengan tahun ini, relatif lebih kuat sedikit. Selain target pertumbuhan ekonomi versi pemerintah, Sri Mulyani juga memaparkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sejumlah lembaga. Dari Dana Moneter Internasional atau IMF misalnya, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,1% pada 2024. Sementara Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi di level 4,9%. Kemudian Bloomberg Consensus memproyeksi di level 5% dan OECD sebesar 5,1%. Tak hanya target pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga memproyeksikan inflasi Indonesia pada 2024 di level 1,5% hingga 3,5%. Adapun untuk nilai tukar rupiah, diproyeksikan di level 14.700 hingga 15.300 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan IDX Channel. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi Indonesia perlu tumbuh di atas 6% agar mampu keluar dari middle income trap pada tahun 2045. Adapun tahun 2025 sampai 2029 harus mendekati 6% dan seterusnya mendekati 7%. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan fiskal 2024 yang berfokus untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada kebijakan fiskal 2024, kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga komoditas, menghapus kemiskinan ekstrim, menurunkan angka prevalensi stunting, serta meningkatkan investasi. Sedangkan fokus kebijakan jangka menengah hingga panjang meliputi mengurangi ketimpangan SDM, ketimpangan infrastruktur, dan juga ketimpangan institusional. Fokus kebijakan tersebut diharapkan mampu mengarahkan Indonesia untuk menuju transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung terjebak di level 5% disebut Bappenas bahkan harus terus didorong agar mampu mencapai level yang lebih tinggi. Lantas bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengungkit ekonomi Indonesia? Berikut informasinya. Sudah 29 tahun lamanya Indonesia terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kini pun masih stagnan, tumbuh di kisaran 5%. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengatakan, salah satu syarat Indonesia bisa lolos dari jebakan tersebut ialah pertumbuhan ekonomi harus mampu di kisaran 6 hingga 7% per tahun. Untuk mencapai target tersebut, Bappenas menilai sektor prioritas yang harus didorong ialah sektor manufaktur. Pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan dan ini menjadi bahas ke depan adalah jadi bagian dari strategi Indonesia ke depan. Kita bagaimana mendorong industri pengolahan, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Industri manufaktur kita, kontribusinya terhadap GDP itu angkanya tadi sudah 20, tapi di catatan kami masih 19. Dan harusnya dia bisa tumbuh di atas tingkat pertumbuhan ekonomi, dan apalagi kalau kita berharap pada menjelang tahun 2045 bisa didorong menjadi 28% atau setidaknya 26,8%. Sebelumnya dalam kesempatan berbeda, Kepala Bappenas Suharto Monoarfa memaparkan alasan Indonesia lama terjebak sebagai negara berpendapatan menengah dan belum bergerak secara efektif untuk mendorong pertumbuhan, yakni karena faktor produktivitas di dalam negeri yang cenderung mengalami penurunan. Tim Liputan IDX Channel. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 20 tahun terakhir terjebak di kisaran 5%.
Faktor tersebut juga yang salah satunya membuat Indonesia masih sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi atau high income country. Pemerintah sendiri menargetkan Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah dan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045 mendatang. Target tersebut tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Indonesia. Ya, sementara itu Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar Widiasanti mengungkapkan berdasarkan analisa Bappenas, pertumbuhan ekonomi sebesar 5% ini tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan pendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Oleh sebab itu, diperlukan akselerasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Terdapat beberapa permasalahan yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terjebak di 5%. Permasalahan tersebut diantaranya tingkat produktivitas masyarakat Indonesia yang dinilai masih rendah dan relatif menurun jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain seperti China, Malaysia, Vietnam, India, dan bahkan Thailand. Lebih jauh, Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa mengatakan pendapatan domestik bruto Indonesia ditargetkan menjadi terbesar kelima di dunia pada 2045 mendatang. Pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia atau GNI ditargetkan mencapai 30.300 dolar Amerika Serikat dan middle income class mencapai 80% pada 2045. Kemudian pertumbuhan industri manufaktur ini juga harus di atas pertumbuhan ekonomi. Misalnya pertumbuhan ekonomi 7%, maka pertumbuhan industri manufaktur harus berada di level 9 hingga 10%. Adapun untuk tingkat kemiskinan ekstrim, ini ditargetkan turun ke 6,57% hingga 7,5% pada 2025. Kemudian turun lagi menjadi 0,05% hingga 0,08% pada 2045. Dan pemirsa, tak hanya indikator utama perekonomian yang menyiratkan optimisme. Bank Indonesia juga menyebut nilai tukar rupiah akan semakin menguat di tahun 2024 mendatang. Dan untuk lebih jelas, berikut informasi selengkapnya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin menguat meski di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya optimisme tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor fundamental yang mendukung penguatan nilai tukar rupiah. Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Gubernur Bank Indonesia memperkirakan nilai tukar rupiah pada tahun ini berada pada kisaran Rp14.000 hingga Rp15.200 per dolar Amerika. Kemudian pada tahun 2024 akan berada pada kisaran Rp14.600 hingga Rp15.100 per dolar Amerika Serikat. Kami juga terus memperluas local currency transaction, tidak hanya dengan ASEAN, tapi juga dengan Cina sudah banyak berkembang, berjalan dengan Jepang, dan kami akan terus memperluas dengan Korea Selatan. Ini yang terus kami lakukan, sehingga kami memperkirakan rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2023 ini berkisar antara 14.800 sampai dengan 15.200 per dolar, dan akan menguat pada tahun 2024 dan kisarannya tahun 2024 yaitu 14.600 sampai dengan 15.100 per dolar. Bank Indonesia pun memastikan akan terus berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan berbagai langkah seperti melakukan intervensi di pasar valuta asing, menstabilkan pasar surat berharga negara atau SBN, hingga meningkatkan devisa hasil ekspor melalui instrumen term deposit falas. Tim Liputan IDX Channel. Ya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menuturkan meskipun dalam beberapa waktu terakhir mendapat tekanan dari ketidakpastian global yang mengalami peningkatan, nilai tukar rupiah hingga kuartal 2 2023 akan menguat di angka 4,48% dibandingkan akhir 2022 lalu. Namun, BI menegaskan akan terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan berbagai langkah, termasuk melakukan intervensi di pasar falas, menstabilkan pasar surat berharga negara atau SBN, bahkan terus meningkatkan devisa hasil ekspor. Lebih lanjut terkait upaya penstabilan nilai tukar rupiah, salah satu yang terus diupayakan yakni implementasi penggunaan mata uang lokal melalui local currency transaction, mungkin dedolarisasi. Sering Anda dengar akhir-akhir ini. Di mana penggunaan mata uang lokal pemirsa dalam aktivitas investasi, perdagangan maupun transaksi keuangan mampu meningkatkan diversifikasi penggunaan mata uang. Dengan demikian, rupiah tak akan terlalu bergantung dengan mata uang utama seperti dolar Amerika Serikat.
di mana ini tentunya akan bermuara pada lebih kuatnya rupiah, terutama di tengah tekanan global yang semakin tak menentu. Dan hingga saat ini Indonesia sendiri sudah menjalin kerjasama Local Currency Transaction atau LCT dengan 4 negara, yaitu Thailand, Jepang, Malaysia, dan China. Adapun rata-rata transaksi penggunaan LCT Indonesia dengan negara mitra tersebut meningkat setiap tahunnya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti yang menyebut dalam 2 bulan pertama tahun 2023 total nilai transaksi LCT ini sebesar ekuivalen 957 juta dolar Amerika Serikat, atau dengan kata lain rata-rata penggunaan LCT per bulan pada 2 bulan pertama di tahun 2023 sekitar 450 juta dolar Amerika. Selain dari jumlah transaksi, jumlah pelaku LCT hingga tahun 2023 ini telah mencapai 2014 pelaku. Dan selanjutnya Indonesia akan menaikkan kerjasama penggunaan mata uang lokal atau LCT dengan Korea Selatan. Dan ini menambah daftar panjang dari mitra Indonesia dalam penerapan penggunaan mata uang lokal ataupun local currency transaction. Dan semoga semua langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ataupun tadi pemerintah melalui berbagai kebijakan fiskal dan juga diimbangi dengan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral ini bisa menjadi langkah yang sinergis untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap dalam arah yang positif dan juga tentunya semakin optimistis untuk bisa mengejar tujuan utama keluar dari middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi.